Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Riani dari Prodi PAUD semester 6 kelas A2 Karyawan Pusat. Kali ini saya akan memaparkan materi mata kuliah metode penelitian dengan dosen pengampu Ibu Khairiyah Khalid MPD. Dalam pemaparan materi kali ini, saya akan memaparkan materi tentang 3 macam metode penelitian, yaitu metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif, dan metode penelitian mixed method atau kombinasi. Sebelum kita membahas tentang ketiga macam jenis metode penelitian tersebut, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian dari metode penelitian. Adapun pengertian dari metode penelitian secara umum diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dan dalam melaksanakan metode penelitian, terdapat 4 kata kunci yang perlu diperhatikan, yaitu cara, ilmiah, data, tujuan, kegunaan tertentu. Baiklah, pemaparan pertama tentang penelitian kualitatif. Yang dimaksud dengan metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat post-positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah atau sebagai lawannya adalah eksperimen, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Pengambilan sampel data dilakukan secara purposif dan snowball. Teknik pengumpulan dengan triangulasi atau gabungan. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif. Dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Generalisasi dalam penelitian kualitatif dinamakan transferability. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan dalam kondisi yang alamiah atau natural setting. Disebut juga sebagai metode etnografi karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian dalam bidang antropologi budaya. Disebut sebagai metode kualitatif karena datanya yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Menurut Creswell 2009, metode kualitatif dibagi menjadi 5 macam, yaitu 1. Fenomenologi research adalah di mana peneliti melakukan pengumpulan data dengan observasi partisipan untuk mengetahui fenomena esensial partisipan dalam pengalaman hidupnya. 2. Grounded theory adalah di mana peneliti dapat menarik generalisasi atau apa yang diamati secara induktif. Teori yang abstrak tentang proses, tindakan, atau interaksi berdasarkan pandangan dari partisipan yang diteliti. Ketiga, etnografi adalah di mana peneliti melakukan studi terhadap budaya sekelompok dalam kondisi yang alamiah melalui observasi dan wawancara. 4. Studi kasus adalah di mana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas terhadap satu atau lebih orang. Dan terakhir yang kelima, penelitian naratif adalah di mana peneliti melakukan studi terhadap satu orang individu atau lebih untuk memperoleh data tentang sejarah perjalanan dalam kehidupannya. Pembahasan yang kedua yaitu metode kuantitatif. Metode kuantitatif dinamakan dengan metode tradisional karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Dan metode ini juga sering disebut metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Jadi, secara keseluruhan, metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik,
dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan. Jenis-jenis penelitian metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif pada umumnya dilakukan secara random, sehingga kesimpulan hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada populasi di mana sampel tersebut diambil. Dalam hal ini, metode kuantitatif dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu 1. Metode eksperimen. Metode eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh atau treatment tertentu, perlakuan, dalam kondisi yang terkontrol atau laboratorium. Kedua, metode survei. Menurut Newman W. Lawrence 2003, metode survei adalah penelitian kuantitatif. Dalam penelitian survei, peneliti menanyakan ke beberapa orang atau yang disebut dengan responden tentang keyakinan, pendapat, karakteristik suatu objek dan perilaku yang telah lalu atau sekarang. Penelitian survei berkenaan dengan pertanyaan tentang keyakinan dan perilaku dirinya sendiri. Metode survei menurut Kirlinger 1973 adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil. Tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut untuk menemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis. Ketiga adalah metode penelitian mixed method atau kombinasi. Yang dimaksud dengan penelitian mixed method atau kombinasi adalah metode penelitian yang didasarkan pada filsafat pragmatisme atau kombinasi dari positivisme dan post-positivisme. Digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah maupun buatan atau laboratorium, di mana peneliti bisa sebagai instrumen dan menggunakan instrumen untuk pengukuran. Teknik pengumpulan data dapat menggunakan tes, kuesioner, dan triangulasi atau gabungan. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan deduktif atau kuantitatif. Serta hasil penelitian kombinasi bisa untuk memahami makna dan membuat generalisasi. Penelitian mixed method terdiri dari dua macam, yaitu desain model sekuensial atau kombinasi berurutan yang dibagi menjadi dua, yaitu model sekuensial explanatory atau urutan pembuktian dan sekuensial exploratory atau urutan penemuan. Yang kedua, desain atau model konkuren atau campuran yang dibagi menjadi dua, yaitu model concurrent triangulation atau campuran kuantitatif dan kualitatif secara berimbang, dan coherent embedded campuran kuantitatif dan kualitatif yang tidak berimbang. Baiklah teman-teman semua, demikianlah pemaparan materi saya kali ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam semangat.